Halo gabuter di seluruh jagat raya, gimana kabarnya? Semoga always good, feeling good lah kasut babon curut cucu marmut crut crut crut. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah film opak-opak Korea, tapi bukan film Boys Before Flower yang dulu sempat melegenda waktu saya masih sekolah SMP, melainkan sebuah film yang cukup menegangkan dengan plot twistnya yang berlatar belakang waktu yang berbeda tapi berjalan secara bersamaan. Penasarin? Langsung saja cek this in. Kisah diawali dengan seorang perempuan cantik bernama Soyun yang baru saja pulang kampung dari ibu kota. Mungkin karena konon ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri dan ibu pemilik kontrakan, sehingga Soyun harus pulang ke kampungnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada sebuah mobil pick up yang berhenti secara mendadak, tapi bukan mobil penjual tahu bulat digoreng dadakan 500-an wakwau, melainkan mobil seorang petani stroberi bernama Park Sung Ho yang merupakan tetangga Soyun. Soyun pun diantar menuju rumah peninggalan ayahnya yang sudah lama tak mereka tinggali. Dan sesampainya di rumah, Soyun mengambil sebuah telepon rumah yang sudah usang, bahkan mungkin tagihan telkomnya yang sudah lama tak dibayar. Soyun pun menelpon seseorang yang ternyata seseorang tersebut ialah orang yang menemukan ponselnya yang hilang di kereta api saat perjalanan pulang. Tapi orang tersebut meminta imbalan kepada Soyun tanpa memikirkan Soyun yang saat itu ente boga duit. 여보세요? Tak berselang lama ada panggilan masuk ke telepon tersebut dan Soyun pun langsung mengangkatnya dengan harapan orang tersebut mau mengembalikan ponselnya. Tapi setelah diangkat ternyata panggilan tersebut bukan dari orang yang menemukan ponsel Soyun, melainkan panggilan salah sambung dari seorang wanita yang meminta tolong kepada Soyun bahwa dirinya sedang dianiaya oleh ibunya. Dan wanita tersebut mengira bahwa Soyun itu adalah Sunhee, dan siapa Sunhee? Belum terkuak identitasnya di sini. Sekarang Soyun sedang berada di rumah sakit yang ternyata Soyun tak hidup sebatang kara, melainkan masih mempunyai seorang ibu yang sedang mengidap kanker otak. Tapi dari percakapan mereka berdua terlihat bahwasanya hubungan ibu dan anak ini kuranglah baik. Yang ternyata sebab kurang baiknya hubungan mereka dikarenakan dulu ayah si Soyun meninggal karena si mamah ini lupa mematikan kompor yang menyebabkan kompor tersebut meleduk dan menewaskan si ayah. Sesampainya di rumah, Soyun disambut oleh telepon rumah yang berdering kembali. Tapi ketika diangkat lagi-lagi wanita salah sambung tersebut menelpon dan meminta bantuan untuk menolongnya karena ibu wanita tersebut akan membunuhnya. 선이야, 엄마가 나 죽이려고 하는 것 같아. Malam pun tiba, Soyun yang sedang tidur nyenyak dikagetkan dengan suara benda jatuh yang cukup keras sehingga dia beranjak dari tidurnya. Dan ketika dilihat, ternyata hanya lukisan keluarga miliknya yang terjatuh. Soyun pun memperbaikinya dengan memasang kembali paku pengait lukisan tersebut. Tapi anehnya, paku tersebut bukannya menancap pada dinding, malah paku tersebut masuk ke dalam seakan-akan dinding tersebut hanyalah selembar triplek. Karena penasaran, Soyun mencoba menancapkan paku untuk kedua kalinya, tapi hal yang sama tetap terjadi, yang pada akhirnya Soyun menghancurkan dinding tersebut menggunakan palu. Dan betapa kagetnya Soyun yang ternyata ada ruang rahasia di rumah peninggalan mendiang ayahnya. Dan berbekal senter berisikan batu baterai merek F-Ready yang sekarang sudah punah, Soyun memberanikan diri memasuki ruangan tersebut. Dan dari hasil eksplornya di ruangan tersebut, Soyun menemukan sebuah kotak kardus berisikan perkakas dan sebuah buku harian yang sering dipakai curhat kaum remaja sebelum aplikasi Facebook melanda. Dan dari buku harian tersebut terpampang gambar-gambar boyband tapi bukan BTS, serta tanggal di mana catatan itu dibuat, yaitu Jumat 27 Agustus 1999. Dan ketika Soyun membuka lembaran lainnya, tiba-tiba ada sebuah foto yang terjatuh bergambar seorang wanita berperawakan agak tomboy dalam foto tersebut.
Karena penasaran, keesokan harinya Soyun menanyakan tentang foto wanita tersebut kepada paman Strawberry Sungho. Tapi si paman tidak memberikan jawaban yang terang perihal tersebut dan seakan pura-pura bolohok. Dan si paman hanya memberikan jawaban bahwa perempuan di foto tersebut bernama Yongsuk yang merupakan seorang anak dari dukun setempat di tahun 90-an. Dan ketika ditanya lebih lanjut, si paman ini malah sibuk memarahi anjing Chihuahua miliknya yang sedang mengacak-ngacak kardus stroberi. Karena si paman terkesan enggan memberikan jawaban detail, Soyun pun beranjak dari rumah si paman. Tapi ketika sedang berjalan menuju ke rumah, Soyun melihat seorang wanita parubaya yang sedang menikmati sebatang udut di depan rumahnya. Yang ternyata wanita tersebut adalah Sunhee yang sering dipanggil-panggil oleh wanita salah sambung itu. Tapi karena melihat tampangnya yang mirip mami-mami mucikari, Soyun melanjutkan perjalanannya karena takut kalau dia diculik dan dijual. Dan ketika sampai di rumah, wanita salah sambung tersebut menelpon lagi dengan berteriak-teriak meminta tolong karena ibunya akan membakarnya. Dan ya, ternyata memang benar wanita tersebut akan dibakar oleh ibunya pada saat itu. Dan anehnya, hal itu terjadi pada rumah Soyun di mana ruang rahasia tersebut mulai mengeluarkan asap dan tangga-tangga dari ruangan tersebut mulai terbakar. Pagi harinya wanita salah sambung itu menelpon lagi yang ternyata wanita tersebut ialah Yongsuk dari dimensi waktu yang berbeda, yaitu tahun 1999. Soyun pun mengatakan bahwa dirinya mengetahui jati diri Yongsuk dari informasi paman Strawberry dan buku harian yang ditemukannya. Yang tak lain buku harian tersebut adalah buku harian milik Yongsuk. Yongsuk yang mendengar hal tersebut malah berbalik ketakutan atas kata-kata Soyun. Tapi Soyun meyakinkan Yongsuk dengan mengatakan bahwa akan ada kecelakaan pesawat pada hari itu. 김포공항에서 착륙사고가 발생할 거예요. Adegan berlanjut ketika Yongsuk sedang melihat iklan ayam goreng di televisi. Dan gara-gara iklan tersebut menyebabkan Yongsuk tak memakan masakan yang telah dihidangkan oleh ibunya, karena menu masakan ibunya hanya oseng-oseng genjer dan lalapan saja. Perlu diketahui bahwasanya Yongsuk ini mengalami sebuah gangguan mental atau kepribadian, tapi bukan gila, di mana penyakit tersebut merupakan penyakit keturunan dari ibunya, dan sosok wanita yang dihadapannya ini bukanlah ibu kandung Yongsuk, melainkan hanya ibu tiri. Dan ketika Yongsuk disuruh memakan masakannya, terlihat jelas gangguan mental si Yongsuk, di mana Yongsuk memakan masakan tersebut seperti kesurupan jurik budin. 영수! Dan ketika Yongsuk masih mentelang ke arah TV, tiba-tiba tersiar berita bahwa ada kecelakaan pesawat di sebuah bandara, persis seperti apa yang dikatakan oleh Soyun. Dan mulai dari sini kedekatan dua orang wanita yang berbeda dimensi terjalin melalui telepon yang sama dengan rumah yang sama tapi waktu yang berbeda. Soyun menceritakan bahwa di dunianya, yaitu tahun 2019, sudah banyak alat-alat canggih seperti smartphone, Facebook, WhatsApp, Google, YouTube, dan lain-lain. Dan ada satu hal yang cukup ngena pada diri saya pribadi dan mengingatkan saya waktu saya masih sekolah SD, di mana Yongsuk ini bertanya apakah masih ada Walkman. Nah, apa itu coba Walkman? Kalau anak milenial pasti gak tahu apa itu Walkman. Walkman itu sejenis tape mini yang bisa mutar lagu dari kaset pita jadul. Kalau dulu anak tahun 90-an dan 80-an, pokoknya udah keren deh kalau jalan sambil dengerin musik dari Walkman. Jeduk 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 jeduk, nah gitu, mangut-mangut jeduk jeduk gitu. Lanjut, kedekatan mereka berdua sebagai sahabat semakin dekat dikarenakan latar belakang keluarga mereka yang sama-sama tidak ada sosok ayah dan cenderung tidak akur kepada ibunya masing-masing. Pagi harinya Soyun yang masih molor dikarenakan semalam suntuk video callan sama cowoknya sampai subuh, dikagetkan dengan Yongsuk yang menelpon lagi, dan betapa terkejutnya Soyun ketika mendengar suara ayahnya di dalam telepon tersebut. Yang ternyata pada hari ini di tahun 99, Soyun kecil bersama ibu dan ayahnya sedang melihat-lihat rumah ini yang akan mereka beli. Dan Yongsuk berkata mungkin saja dia bisa mengubah takdir dengan menyelamatkan ayah Soyun. 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? 여보세요? Dan ya, keesokan harinya tepat pada tanggal 27 November 1999, Yongsuk diam-diam menyelinap keluar rumah dan menuju ke rumah Soyun yang berada di kota untuk mengubah takdir keluarga mereka. Dan Soyun yang berada di tahun 2019 berharap-harap cemas apakah si Yongsuk ini berhasil menyelamatkan ayahnya atau tidak.
Dan tiba-tiba ada panggilan masuk yang membuat Soyun bingung dikarenakan bunyinya bukanlah dari telepon rumah melainkan dari ponsel Soyun yang hilang di kereta api. Yang entah bagaimana ponsel tersebut tiba-tiba sudah ada di sakunya. Tak cukup sampai di situ, rumah Soyun tiba-tiba hancur berantakan dan mulai berubah 180 derajat seperti rumah yang terurus dengan baik. Bahkan dirinya sendiri berubah secara drastis menjadi sosok wanita yang cantik, mirip artis Korea Park Shin Hye. Mirip nggak? Mirip kan? Emang iya, emang dia orangnya Park Shin Hye. Masih tak percaya, Soyun mencoba keluar rumah dan ya, semuanya memang telah berubah di mana si mamah yang kita lihat di scene awal terlihat tua, sekarang menjadi tampak lebih muda seperti emak-emak milenial yang sering senam di balai desa. Dan Soyun juga dibuat sangat terharu di mana dia dapat melihat ayahnya yang sudah lama meninggal. Dan inilah kehidupan Soyun yang seharusnya dijalani oleh Soyun apabila ayahnya tetap hidup. Ada satu hal yang menurut saya logis dalam film ini, yaitu apa yang terjadi di masa lalu dapat berimbas di masa mendatang. Tapi sebaliknya, ada hal yang menurut saya tidak logis, yaitu kenapa hanya Soyun yang ingat, sedangkan si mamah tidak. Entahlah, kembali lagi ini hanyalah sebuah film. Besok saya akan bikin film sendiri biar tidak dibilang cuma bisa komen saja. Tapi kayaknya nggak mungkin. Lanjut, Soyun pun menelpon Yongsuk dan sangat berterima kasih atas apa yang sudah diperbuat oleh Yongsuk. Tapi berbeda dengan Yongsuk, di mana punggungnya penuh dengan luka-luka akibat cambukan dari ibu tirinya karena dirinya telah keluar dari rumah secara diam-diam. 진짜 바뀌었네. 신기하네. Dan di suatu ketika Soyun yang baru saja pulang dari supermarket bersama ayah dan ibunya menerima telepon dari Yongsuk yang meminta tolong karena dia sedang disiksa dan diruqyah oleh ibu tirinya untuk mengusir setan-setan dari diri Yongsuk. Dan saat si ibu tiri ini komat kamit membacakan mantra, si ibu tiri ini melihat sebuah bayangan di mana Yongsuk akan semakin gila di masa depan. Pagi harinya Soyun yang masih penasaran terhadap jati diri Yongsuk mencoba mencarinya dengan melakukan searching di internet. Dan Soyun menemukan sebuah berita di tahun 99 yang ternyata pada hari ini di tanggal yang sama tapi di tahun 99 Yongsuk harus tewas di tangan ibu tirinya. Soyun yang merasa berhutang budi kepada Yongsuk buru-buru menelponnya untuk memberitahi bahwa malam ini dia akan tewas oleh ibu tirinya. Dan ya, semua terbukti ketika di malam harinya sang ibu tiri ini mengambil sebuah belati dan masuk ke kamar Yongsuk untuk ngekill si Yongsuk. Tapi dari perangai si ibu tiri ini terlihat bahwasanya si ibu tiri ini menangis sebelum melakukan eksekusi, yang menandakan bahwa masih ada rasa sayang walaupun dirinya hanya ibu tiri. Tapi dikarenakan keyakinannya terhadap bayangan yang ia lihat, si ibu tiri ini tetap melakukan eksekusinya. Tapi setelah menghujamkan belatinya berkali-kali, ternyata itu bukanlah Yongsuk, melainkan bantal yang ditutupi selimut. Kemudian Yongsuk keluar dan terjadi percecokan antara mereka berdua, yang pada akhirnya Yongsuk mengambil sebuah alat pemadam dan menyemprotkannya ke arah si ibu tiri. Tak merasa cukup, Yongsuk lalu menghujamkan belati ke arah si ibu tiri yang menyebabkan si ibu tiri ini tewas seketika. Sejak saat itu Yongsuk bisa menikmati hidup yang sehidup-hidupnya setelah lama dikurung oleh ibu tirinya. Dan tempat pertama yang ia kunjungi adalah tempat ayam goreng yang dulu pernah dia lihat di televisi. Dan dengan cara makan yang seperti mukbang abnormal konten-konten primitif, dia pun melahap ayam goreng tersebut dengan brutal sampai sausnya jelepret di rambutnya. Sampai sejauh ini kita pasti dibuat bertanya-tanya siapa musuh yang sebenarnya musuh di film ini, sedangkan si ibu tiri telah tewas di tangan si Yongsuk. Dan itu terjawab ketika Paman Strawberry datang ke rumah Soyun untuk memberi sedikit hasil panennya. Dan di waktu yang sama Paman Strawberry juga mengirimkan hasil panennya ke rumah Yongsuk. 무슨 날이야? Tapi ketika si paman hendak menaruh stroberinya di kulkas, si paman menemukan banyaknya bungkusan plastik yang ternyata bungkusan plastik tersebut merupakan jasad dari si ibu tiri yang telah dimutilasi. Wow. Yongsuk yang mengetahui bahwa rahasianya telah terbongkar, mengambil sebuah alat pemadam yang pasti akan ia gunakan untuk ngekill si paman Strawberry ini. Kasihan sekali ini paman. Tapi sebelum kematiannya, si paman sempat menggunakan telepon rumah tersebut yang otomatis tersambung ke telepon rumah Soyun. Dan alhasil, Soyun mendengar suara si paman yang sedang dihabisi oleh Yongsuk dan itu pasti akan merubah takdir di masa depan.
Dan ya, ketika Soyun kembali dari kamar yang ternyata si paman tidak pernah datang untuk memberikan stroberi. Karena masih penasaran, Soyun pun mendatangi perkebunan si paman, tapi ternyata perkebunan tersebut sudah lama terbengkalai. Tak kehabisan akal, Soyun pun mendatangi kantor polisi terdekat, dan dari informasi seorang Pak Pol bernama Baek Hyun Min atau biasa dipanggil Wasimin, Soyun pun mendapatkan jawaban bahwa si paman telah tewas di tahun 99 oleh seorang perempuan yang tak lain adalah Yongsuk. Dan dari sinilah pertikaian antara Yongsuk dan Soyun berawal. Tapi bodohnya, Soyun yang secara tidak sengaja mengatakan bahwa Yongsuk akan mendekam di penjara seumur hidup atas perbuatannya. Di saat Yongsuk sedang memikirkan cara agar tidak tertangkap oleh polisi, dilalah ada seseorang yang mengetuk rumahnya yang tak lain adalah Soyun kecil dan ayahnya. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh Yongsuk, yang dimana Yongsuk mempersilahkan mereka masuk, yang kemudian Yongsuk mengeksekusi si ayah dengan cara yang sama pada dua korban sebelumnya. Yang otomatis itu akan merubah masa depan, dimana saat itu Soyun yang sedang berada satu mobil dengan ayahnya, melihat ayahnya yang mulai pudar dan menghilang, begitupun dengan semua kondisi kehidupan Soyun. Ketika pulang ke rumah, Soyun sudah disambut oleh telepon dari Yongsuk, dan Yongsuk mengatakan bahwa dirinya menyandera Soyun kecil dan mengancam Soyun dari masa depan untuk mencari tahu apa penyebab dirinya bisa tertangkap oleh polisi. Alih-alih searching di Google, Soyun ternyata ingin menjebak Yongsuk untuk menuju sebuah rumah kaca tempat tinggal seorang tukang rongsok, di mana rumah tersebut akan hancur lebur oleh ledakan sebuah gas tepat pada pukul 5 sore. Tapi keberuntungan masih berpihak kepada Yongsuk, di mana Yongsuk yang sudah berada di dalam rumah kaca tersebut malah keluar dan bermain dengan anak guguk milik tukang rongsok. Dan ketika beberapa langkah lagi Yongsuk masuk ke dalam rumah, gas yang berada di dalam rumah keburu meleduk duluan. Hal itu pun menyebabkan Yongsuk jadi sangat berang kepada Soyun, dan Yongsuk dengan sadis dan kejam menyiram sebuah rebusan air kepada Soyun kecil, yang otomatis Soyun dari masa depan juga merasakan penderitaan tersebut. Dan dari percakapan mereka berdua terungkap fakta bahwasanya terbakarnya rumah Soyun yang menewaskan ayahnya bukanlah kesalahan si mamah, melainkan adalah kesalahan Soyun kecil yang tertarik menghidupkan gasnya kembali karena menonton acara masak-masak di televisi. Sampai sejauh ini kita pasti dibuat bingung kemana alur cerita ini akan dibawa. Karena rentang waktu dan dimensi yang berbeda, bagaimana mereka bisa bertemu adu gapruk dan memulai pergelutan? Tapi semuanya terjawab di sini ketika Soyun memecahkan kaca jendela kantor polisi setempat dan mengambil sebuah buku catatan milik Pak Pol. Tapi ketika ditelaah lebih lanjut, catatan tentang kasus Yongsuk mulai menghilang, yang ternyata Yongsuk sudah menemukan barang bukti dan melenyapkannya. Yang berarti Yongsuk tidak akan pernah masuk penjara dan masih tetap tinggal bersama Soyun kecil, di mana hal itu otomatis mengubah takdir di masa depan, yang berarti Soyun sekarang sedang tinggal bersama Yongsuk. Wah, mengerikan sekali. Mengetahui hal tersebut, Soyun buru-buru keluar rumah, tapi tiba-tiba dalam buku catatan tersebut tertulis bahwa ibunya bersama Pak Pol sedang mencari Soyun kecil dan ayahnya serta sempat menggunakan telepon rumah. Bergegaslah Soyun masuk ke dalam rumah untuk mencari telepon jahanam tersebut. Dan di lain sisi, si mamah yang sudah masuk ke dalam rumah langsung mengambil telepon rumah tersebut, dan akhirnya si mamah terhubung dengan Soyun dari masa depan. 된다는데요? 어떻게 엄마를 죽일 거야? 당장 그 집에서 나와! Tapi ketika percakapan belum lama berlangsung, kepala Soyun tiba-tiba diketok dari belakang oleh Yongsuk. Begitu pula di masa lalu, Pak Pol harus tewas ditikam oleh Yongsuk juga. Dan pergelutan pun terjadi di mana Soyun melawan Yongsuk di masa depan, sedangkan si mamah melawan Yongsuk di masa lalu. Tapi karena mendengar tangisan Soyun kecil dari luar kamar, si mamah akhirnya keluar dan harus menerima tebasan dari golok sakti milik Yongsuk.
Dan di masa depan Yongsuk yang sudah dapat membuka pintunya pun hendak membabat leher Soyun. Tapi ketika beberapa detik lagi golok itu mengenai Soyun, tiba-tiba Yongsuk menghilang yang ternyata si mamah belum mati dan sempat melakukan perlawanan hingga menyebabkan mereka berdua jatuh. Yongsuk pun langsung keluar rumah menuju rumah sakit di mana si mamah dirawat. Sesampainya di rumah sakit memang ada seorang wanita tidur di ranjang si mamah, tetapi ketika dilihat wanita tersebut bukanlah si mamah melainkan seorang ibu-ibu yang entah ibu siapa. Soyun pun berlari lagi menuju pemakaman dan ya, ternyata ada sebuah makam yang telah ada sejak tahun 99. Tapi tiba-tiba ada suara yang memanggil dari kejauhan yang ternyata itu adalah si mamah. 응? 너 어떻게 된 게 이렇게 아직도 먹여내? 응? 세상에 이 손찬 것 봐. Dan terlihat jelas luka di leher dan tangan si mamah akibat pergelutannya dengan Yongsuk di masa lalu. Dan di akhir cerita ketika Soyun dan si mamah berjalan meninggalkan pemakaman, tiba-tiba si mamah samar-samar mulai menghilang yang ternyata itu hanyalah halusinasi Soyun dan pada kenyataannya Soyun tetap tinggal bersama Yongsuk dan film pun mamat. Ending yang sangat mempakyukan. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini ialah jangan pernah berteman dengan orang gila. Karena walaupun kalian berteman, tetap saja dia gila. Gitu. Saya selaku Seo yang merangkap sebagai penulis cerita, pengisi suara juga editor, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa. Tung ding nang nung nang ning nang ning nang nang nakotong ineng nang nung nang ning nang ning nang nung nang nang ineng nang nung nang ning nang ning nang nung nang nang ineng. Gila.